Di pagi hari dalam hiruk-pikuk keramaian pasar di negara Paraguay, hiduplah seorang kuli pasar yang masih remaja bernama Victor. Ketika itu ia sedang asyik menonton film action di toko CD sambil memperagakan akting dari sang aktor di film tersebut. Sayangnya karena keasikan nonton, akhirnya pelanggannya pun diserobot oleh Nelson, sang rival abadi Victor dalam ketatnya gonjang-ganjing dunia perkuliahan pasar. Tak lama berselang saat nyari pelanggan, Victor direkam menggunakan handphone Nokia sabun oleh kakaknya yang bernama Tami. Victor nampak sangat kagum dengan HP itu karena masih mulus, no minus, full set dan sudah ada kameranya yang bisa merekam video 3GP. Tami pun bilang kalau itu HP temennya yang bernama Letty dan dijual seharga 600.000 jika Victor mau. Namun karena Victor nggak punya uang, Tami lantas pergi membawa HP tersebut sambil berkata, "Sini deh 600.000 kalau memang mau." Karena sangat menginginkan HP canggih tersebut, saat berkeliling Victor sempat berpikiran untuk mencopet, namun tiba-tiba temen ceweknya yang bernama Julpa menghampiri Victor untuk pinjam duit buat makan siang, tapi tentu nggak dikasih karena Victor sendiri belum dapat muatan. Scene berpindah ke toko ponsel milik Alejandra yang lagi digoda oleh seorang polisi bertampang alim bernama Marco. Marco ini jatuh cinta dengan Alejandra dan selalu berusaha untuk mendapatkan hatinya. Di sana Marco bercerita kalau hari ini akan ada razia polisi di pasar dan mengingatkan Alejandra untuk berhati-hati. Setelah itu mereka melihat Victor yang bertanya tentang daftar HP Nokia second yang ada kameranya. Ternyata harganya 1 juta lebih mahal dari harga HP yang ditawarin Tami tadi. Tak lama Alejandra mendapatkan telepon dari Agus yang bilang untuk mencarikannya kuli panggul dan menawari Victor untuk datang ke tempat Agus membantu mengangkut barang. Cerita berpindah ke Nelson yang beli obat di apotik untuk anaknya yang sedang sakit. Ia nggak punya uang dan ingin ngutang dulu yang tentu langsung ditolak oleh si apoteker. Lalu Nelson memberi jaminan HP poliponiknya dan berjanji akan membayar obat itu esok hari. Namun si Mbak pun tetap kekeh pada pendiriannya. Kembali ke Victor yang kini telah bertemu dengan Agus yang kerja di toko daging. Di sana Victor diminta Agus untuk membawa 7 kotak rahasia dan membawanya pergi dari sini karena lagi ada razia polisi. Victor disuruh membawa kotak itu menjauh sementara dan akan ditelepon nantinya harus dikirim kemana. Tapi karena Victor gak punya HP, Agus pun mengambil HP temennya dan diberikan kepada Victor sambil diwanti-wanti kalau Victor harus menjaga 7 peti itu layaknya Victor menjaga nyawanya sendiri. Victor lalu meminta upah di muka dan Agus mengeluarkan uang $100 Amerika yang tentu dengan uang tersebut Victor akan bisa membeli HP Nokia yang sangat ia idam-idamkan. Tapi Agus malah menyobek uang tersebut kemudian memberikan separuhnya, lalu Agus menambahkan kalau akan memberikan separuhnya lagi jika Victor berhasil mengantar 7 peti itu ke tujuannya nanti. Beberapa waktu kemudian Nelson mendatangi Agus untuk menagih pekerjaan. Lalu Agus menjelaskan kalau Nelson sudah telat dan barangnya telah dibawa oleh kuli lain yaitu si Victor. Setelah itu di sana bosnya Agus, Don Dario, sudah selesai diperiksa polisi dan tak ada yang mencurigakan dari bisnis daging yang ia jalankan. Lalu Nelson mengadu ke Don Dario dan Agus dimarahi oleh bosnya karena menyerahkan kotak itu ke orang yang tak mereka kenal sama sekali. Setelah itu semua, Nelson menelpon Victor dan meminta kotak itu kembali. Namun Victor tak percaya dan hanya akan menyerahkan kotak tersebut jika Agus yang menelponnya. Victor lalu meminta Julpa untuk memberitahunya jika ia melihat Nelson ataupun polisi tanpa memberitahu tentang kotak yang ia bawa. Dan benar saja tak lama mereka melihat Nelson lalu menutupi gerobaknya dan bersembunyi di lapak orang. Nelson lantas menelpon Victor dan seketika HP itu pun berbunyi di kantong Victor. Namun cerdasnya Julpa meng-silent HP tersebut dan keluar sambil berpura-pura lagi teleponan sama bapaknya. No te vayas a preocupar. Sí, ya tengo tu mercadería.
Setelah situasi aman, Julpa kepo dengan isi dari kotak tersebut, namun Victor nggak tahu dan nggak mau tahu juga dengan isinya. Pokoknya mah kalau tugas ini selesai, ia akan bisa membeli HP Nokia dari upah yang akan ia terima nanti. Setelah itu, Victor meminta Julpa untuk menjaga kotak tersebut dan dipinjami HP untuk main ular-ularan. Sementara Victor menemui kakaknya yang lagi kerja di warung Korea untuk membicarakan kesepakatan tentang HP yang ia jual tadi. Victor ingin membelinya dan menyobek lagi uang dolarnya sebagai tanda jadi yang akan ia lunasi setelah tugasnya selesai nanti. Di sisi lain, di luar, Julpa melihat Nelson dari kejauhan dan bergegas memberitahu Victor, namun ia tak mendengar siulannya. Setelah Victor balik badan, ia langsung terkejut karena kotaknya telah hilang dan bergegas untuk menyusul Julpa. Namun tiba-tiba seseorang dengan kaos emoji mencuri salah satu kotak tersebut dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Sayang sekali Victor kehilangan jejak Bang Jambret lalu memutuskan untuk kembali menemui Julpa. Setelah sampai, rupanya polisi telah datang untuk membongkar kotak tersebut dan Nelson juga telah berada di sana. Victor mengaku kalau isinya cuma ikan lele, namun para polisi tentu tidak percaya. Masa ikan lele dipaletin begini? Kata salah satu polisi sambil mencoba membuka kotak tersebut dan membubarkan kerumunan termasuk si Nelson yang akhirnya pergi karena tak mau berurusan dengan polisi. Di tengah kebingungan, Victor melihat si Marco, yaitu gebetan si Aliandra, mbak-mbak konter tadi, lalu mengatakan kalau kotak itu milik Aliandra dan ia akan dimarahi kalau barangnya terbuka. Mengetahui barang itu punya Aliandra, Marco pun menyuruh temannya untuk tak perlu dibuka karena menurutnya paling isinya HP-HP bekas, mengingat Aliandra memang jualan HP. Kemudian Marco malah nitip salam sama Victor buat gebetannya si Aliandra. Setelah semua bubar, Victor meminta Julpa untuk meninggalkannya karena Victor gak mau ribet sama Julpa yang kepo terus. Di sisi lain, saat bekerja di warung, Tami melihat Leti air ketubannya telah pecah dan diantar ke rumah sakit Harapan Bunda oleh anak dari bosnya yang bernama Bagas. Di pasar, Nelson mengabari Don Dario kalau kotak miliknya telah dibawa polisi, yang tentu membuatnya makin frustasi. Lalu seorang pria bernama Fahmi yang merupakan partner dari Don Dario datang untuk meminta penjelasan. Ternyata kotak itu milik mereka berdua dan Fahmi keceplosan kalau kotak itu nilainya 1 miliar rupiah. Nelson yang mendengar uang sebanyak itu nampaknya punya niat buruk, lalu disuruh menunggu di luar oleh Dario. Kembali ke Victor yang penasaran dengan isi kotak tersebut, lalu ia membawanya ke tempat sepi agar tak ada orang yang mengetahuinya. Dan setelah dibuka, ternyata isinya adalah ya, faktanya isinya adalah kepala seorang wanita bernama Liza yang tubuhnya telah dipotong jadi 7 bagian. Kalut melihat hal tersebut, Victor lantas berlari untuk memberitahu polisi tentang mayat yang ia temukan. Namun setelah tiba di lorong toko elektronik, ia melihat dirinya sendiri terekam kamera yang seketika membuatnya teringat dengan HP idaman yang akan ia beli. Kemudian tak jadi melaporkan mayat itu karena Victor belum dapat bayaran untuk beli HP. Scene kembali ke Fahmi yang marah-marah karena Dario telah salah mengartikan kode dari Fahmi. Jadi seharusnya yang dipotong jadi 7 bagian itu adalah uang tebusan, tapi yang dipotong-potong oleh Dario justru wanita yang mereka culik. Kini fakta pun terungkap kalau ternyata mayat wanita bernama Liza itu adalah istri dari Jorge, yaitu seseorang yang meminta Fahmi dan Dario untuk menyekap Liza, istrinya sendiri, demi meminta uang tebusan kepada mertuanya yang kaya raya namun begitu pelit. Ternyata Jorge itu nggak pengen istrinya mati, namun nyatanya Liza kini sudah terpotong jadi 7 bagian oleh Dario, yang tentu membuat kedua orang ini pun ketakutan harus bagaimana menjelaskan hal tersebut kepada Jorge nantinya.
Setelah itu Dario menunjukkan uang yang ia sembunyikan dan tak lama Agus mengatakan kalau Victor menelpon dan barangnya masih ia bawa. Lalu Fahmi pun meminta Agus bertemu Victor untuk mengambil kembali kotak tersebut. Di sisi lain, Tami dan Bagas sudah berada di rumah sakit. Kemudian suster bilang kalau kondisi kandungan Tami sangat rentan dan Leti menitipkan secari kertas berisi alamat suami Leti yang ternyata adalah si Agus, anak buah dari Don Dario itu sendiri. Sayangnya Leti juga nggak hafal nomor Agus dan HP-nya sudah terlanjur di-reset karena akan dijual demi biaya persalinan. Lalu Tami pun bergegas untuk mencari alamat rumah si Agus. Sementara itu Nelson yang lagi ngopi mendengar percakapan Marco yang ternyata para polisi itu nggak jadi membuka isi kotak yang dibawa oleh Victor dan akhirnya ia pun tahu kalau kotak yang ia sangka berisi uang tersebut masih dibawa oleh Victor. Nelson kemudian menghampiri serikat preman pasar dan menceritakan semua tentang kotak uang yang dibawa oleh Victor, lalu mengajak mereka merebut kotak tersebut dan berjanji uangnya akan mereka bagi secara rata, amanah dan berazas keadilan. Kembali ke si Victor yang kini akan mengambil kembali gerobaknya. Namun ternyata telah terjadi kebakaran di tempat ia menaruh kotak dan para petugas melarangnya untuk mendekati TKP karena kata dia semua telah hangus akibat sebuah kontainer yang meledak. Mendengar itu Victor tentu bingung harus bagaimana, lalu berinisiatif untuk membawa kotak-kotak palsu yang tergeletak milik pedagang lain dan membawanya seolah-olah itu adalah kotak yang asli. Saat akan mengantar kotak itu menuju lokasi yang dijanjikan Agus, Victor menyadari seseorang telah mengikutinya yang ternyata itu adalah si Julpa. Mereka berdua pun akhirnya mengantar kotak tersebut kepada Agus di lokasi yang telah disepakati. Namun ya, anggota preman Nelson menembak teman Agus dan membuat semua kocar-kacir. Namun Nelson pun kecewa melihat kotak itu sudah nggak ada isinya. Sedangkan para polisi yang mendengar suara tembakan segera datang untuk melakukan pengejaran. Kemudian Agus akhirnya tertangkap oleh polisi. Sementara Julpa dan Victor berhasil kabur dari kejaran. Lalu Julpa bercerita kalau ia telah melihat isi kotak tersebut saat tadi Victor meninggalkan gerobaknya. Scene beralih ke Fahmi yang bertanya bagaimana Liza bisa mati. Dario pun bercerita kalau Liza bunuh diri dengan besi jendela dan di malam itu ia dan anak buahnya tak mengetahui karena sibuk minum-minum serta main kartu. Jadi pemotongan itu memang dilakukan saat Dario salah mengartikan kode dari Fahmi dan Liza memang sudah bunuh diri sebelumnya. Di sisi lain kini Tami telah sampai di alamat rumah Agus. Saat itu juga Bagas malah menembak Tami dan mengutarakan isi hatinya. Namun karena Bagas pakai bahasa Korea, Tami pun gak ngerti dan menyuruh Bagas untuk menunggu di mobil. Setelah masuk dengan kunci pemberian Leti, Tami sangat terkejut melihat sebuah kamar penuh dengan ceceran darah. Lalu ia pun segera pergi dari sana. Sayangnya di luar ia sudah ditunggu oleh polisi yang mengira kalau Bagas dan Tami adalah maling. Lalu mereka pun diangkut dengan mobil Sabara. Tampak di sana juga ada seorang bencong liar nan kekar bernama Bondan yang ketangkap petugas karena meresahkan masyarakat. Polisi bernama Alves kemudian menyita HP canggih itu dan Tami bilang HP itu dijual untuk biaya persalinan temennya. Bondan bilang ke Alves HP itu videonya sangat bagus karena Bondan pernah merekam adegan ranjangnya sama pelanggan dan hasilnya sangat-sangat memuaskan. Tak lama si Agus juga diangkut ke mobil yang sama dan sepertinya Bondan ini mengenal Agus karena mungkin pernah memainkan lato-latonya. Tapi si Agus pura-pura nggak kenal karena malu pernah main sama bencong. Lalu mereka semua pun kini diangkut ke polsek terdekat. Sementara di rumah sakit Leti kini telah melakukan persalinan melalui operasi sesar.
Setelah sampai di polsek, Alves akhirnya mau membeli HP Leti. Kemudian Bondan bertanya kenapa si Agus ditangkap. Alves bilang kalau belum tahu pastinya karena Agus tak memberikan keterangan apapun. Bondan pun bilang kalau ia bisa membuat Agus buka mulut asalkan Alves mau mengurung Agus satu sel dengan Bondan dan menginterogasi dengan caranya sendiri. Setelah Agus buka mulut karena ditosbol oleh Bondan, Tami melihat secarik uang dolar milik Agus dan mencocokkannya dengan uang dolar miliknya yang kemarin dikasih oleh Victor, lalu mengatakan kalau pemilik sobekan uang yang lain adalah Victor adiknya sendiri. Kemudian para polisi mengajak Tami untuk mencari adiknya sekaligus mencari tahu apa isi kotak yang telah dibawa oleh Victor. Sementara si Bondan kini dibebaskan sambil menahan sakit di selangkangannya dan dijemput oleh para besti-bestinya. Di dalam mobil, Alves terlihat asik memainkan HP canggih itu sambil mencoba memfoto Marco. Lalu Tami mengunjungi Leti yang masih gak sadar setelah operasi untuk memberikan uang hasil penjualan HP-nya. Di sisi lain, Victor masih terus bersembunyi dari kejaran Nelson dan para preman. Kemudian ia terpaku melihat adegan ciuman di TV yang tentu membuat Julpa cengar-cengir melihat muka pengen si Victor ini. Julpa lalu menantang balapan menuju patung Bunda Maria di mana jika Victor menang, ia akan memberitahu lokasi peti itu. Namun jika Victor kalah, ia harus memberikan ponselnya kepada Julpa. Sayangnya Victor kalah dan Julpa menyita HP Victor kemudian mengembalikan kotak mayat itu yang telah ia amankan sebelumnya. Tak lama ia meminjam dulu HP tersebut untuk menghubungi Dario yang kebingungan karena tak ada kabar dari Agus. Namun sayang telepon itu terputus karena baterainya sudah habis. Lalu Julpa mengajak Victor untuk mendoakan mayat Liza. Semoga Liza bisa tenang di alam sana. Setelah itu mereka pun pergi untuk mencari charger. Namun dalam perjalanan Victor melihat orang berkaos emoji yang kemarin telah mencuri salah satu kotaknya. Ia pun bergegas mendekat untuk menghajarnya. Akan tetapi ternyata dia adalah teman lama Victor sendiri yang bernama Rozak. Victor lalu bertanya tentang peti yang ia curi dan Rozak rupanya telah membuangnya ke sungai karena isinya sangat-sangat mengerikan. Tak lama Nelson and the gang memergoki Victor dan terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Beruntung Victor berhasil kabur sementara Nelson ngamuk-ngamuk ke temannya karena menembakkan senjata dan membuat kepanikan. Setelah itu Victor menuju parkiran sambil mengelabui seorang penjaga parkir. Sayangnya Nelson melihatnya lalu ia dicegat tukang parkir yang sudah kebangun dan melarang mereka masuk. Namun ya, mereka menikam si juru parkir dan bergegas mengejar Victor ke dalam parkiran. Sementara Victor yang bersembunyi melihat seorang supir truk bernama Markus yang sedang membetulkan truknya. Nelson and the gang kemudian mencari ke seluruh penjuru parkiran dan hanya menemukan gerobak milik Victor. Ternyata Victor sembunyi di bak truk yang mesinnya sudah menyala dan Nelson bergegas untuk mengejarnya. Akhirnya Victor berhasil lolos dan Nelson meminta pistol tersebut karena si Pablo ini dinilai nggak becus menggunakan senjata. Di tempat yang lain saat Fahmi akan bertemu Jorge, tiba-tiba dua orang bocil merampok mereka dengan pisau dan mengambil ponsel mereka berdua. Lalu truk yang ditumpangi Victor tiba-tiba berhenti karena Markus si sopir truk bertemu dengan Marco dan menceritakan kalau ia baru saja ditembaki para preman pasar. Tak lama dari belakang Julpa dan Rozak telah datang untuk membantu Victor menurunkan semua kotak itu diam-diam.
Beruntung para polisi tak melihat mereka, akan tetapi Tami tak sengaja melihat adiknya membawa kotak-kotak tersebut dari kaca belakang. Setelah meminjam baterai milik Rozak, Victor menelpon Dario, namun yang ngangkat adalah para bocil perampok tadi. Mereka mengatakan kalau Dario berada di ruko selatan pasar sebelum Indomaret di dalam mobil van warna hijau putih, lalu mereka pun menutup teleponnya. Kemudian baterai itu diminta lagi oleh Rozak yang pamit pulang karena takut emaknya marah-marah. Sementara itu Marco dan kawan-kawan telah memantau gerak-gerik mereka dari kejauhan, kemudian mengikuti kemana Victor akan mengantar kotak-kotak misterius tersebut. Di sisi lain, Jorge, suami Liza, kini telah datang ke ruko dan mengajak Fahmi serta Dario untuk masuk ke dalam ruko. Jorge bertanya bagaimana kondisi istrinya, apakah baik-baik saja. Dario pun menjawab istrinya baik-baik saja dan lagi tiduran di rumah Agus. Jorge kemudian bilang kalau mertuanya sudah mulai mencurigai Jorge karena Fahmi dan Dario tak segera melepaskan istrinya pergi. Lalu mereka pun segera membagi uang tebusan dari ayahnya Liza. Namun Jorge melihat dua orang ini gugup dan curiga kalau mereka telah berbohong akan sesuatu. Di luar ruko, kini Victor telah datang untuk mencari Dario. Ia meminta Julpa untuk jangan ikut, akan tetapi Julpa tetap memaksa karena nggak mau Victor kenapa-napa, hingga akhirnya mulutnya pun disumpal oleh Victor supaya nggak rewel terus. Ternyata kejadian langka itu direkam oleh Alves dengan ponsel barunya dari kejauhan, namun faktanya ia sendiri nggak tahu tombol mana yang harus ia pencet. Victor lalu mendekati ruko itu dan mengetuk pintu sambil bilang kalau ia telah membawa barang Dario. Jorge yang bingung lalu bertanya siapa Victor dan barang apa yang ia bawa. Kemudian Dario pun segera menemui Victor sebelum Jorge tahu kalau istrinya sudah mati dalam keadaan terpotong-potong. Dario menyuruh Victor untuk membawa kotak itu pergi jauh dulu, namun Victor menagih upahnya yang belum lunas karena sudah kebelet pengen beli HP Nokia kamera, lalu Dario pun menutup pintu untuk mengambil uangnya. Namun tiba-tiba Victor melihat sebuah mobil polisi, lalu segera pergi dari sana karena takut. Tak lama Dario keluar memberinya uang dan mengejar Victor, namun ya, Nelson telah datang dan menembak Dario yang tentu membuat Jorge dan Fahmi panik. Jorge yang kalut berencana membawa semua uang itu, namun Fahmi menghadangnya dan akhirnya Jorge membunuh Fahmi menggunakan linggis. Kembali ke pertikaian di mana Alves mencoba menghentikan para preman Nelson, namun Nelson justru nekat berbalik membunuh Alves. Tak lama bala bantuan polisi telah datang, kemudian Nelson menawan Victor untuk menggertak para polisi. Julpa yang udah mulai sayang sama Victor cuma bisa nangis, sementara polisi telah mengepung Nelson karena teman-temannya udah pada kabur duluan. Nelson mengancam polisi jika berani mendekati kotak berisi uang tersebut, maka ia tak akan segan-segan meledakkan kepala Victor. Ia kemudian membuka kotak yang tutupnya hampir copot dan akhirnya ia pun sadar kalau isinya bukanlah uang, melainkan potongan tubuh seorang wanita malang dan mentari telah datang dan hari pun kini berganti. Alves dimakamkan oleh polisi sementara mayat Dario masih ditangisi keluarganya. Di sisi lain, Jorge telah kabur membawa semua uang itu dan berencana untuk pergi ke Bali menjadi WNI. Di rumah sakit, syukurnya Victor masih hidup namun harus dirawat karena kepalanya kemarin kebentur beton trotoar. Ia akhirnya siuman dan melihat Julpa yang tetap setia menunggunya hingga ketiduran. Di sana Victor dan para pasien menyaksikan sebuah berita tentang kejadian semalam di mana 4 orang dinyatakan meninggal dan terkuaknya sebuah kasus penculikan serta mutilasi seorang wanita bernama Liza, anak dari juragan pabrik konveksi.
Tak hanya itu, faktanya TV menayangkan video live saat terjadi aksi tembak-menembak direkam oleh seseorang yang tak lain tak bukan adalah si Bagas yang sempat-sempatnya ngerekord video dengan HP Nokia Sabun milik Alves. Semua media menayangkan video tersebut dengan slow motion dan menjadi viral dilihat seluruh rakyat Paraguay. Tampak jelas muka si Victor kini terkenal, kemudian ia tersenyum karena merasa keren dirinya masuk TV, direkam dengan HP idamannya sendiri dan kisah pun berakhir.